Medan ini pendidikannya berjalan terus, beristri dokter, kemudian dia juga dokter dan seterusnya. Waktu itu satu kali dia datang ke rumah saya sambut, ahlan wa sahlan ya dokter. Nah, menghormati kawan itu begitu, sebut pangkatnya, jangan disebut namanya saja. Ahlan wa sahlan ya dokter Zaya. Beliau pun akhirnya menyalami saya. Istrinya doktorah, dokter juga, punya suami dokter, punya istri dokter. Rasa-rasanya jauh kita tertinggal. Sementara waktu itu kita juga belum. Lalu saya tanya, berapa orang anak sekarang? Lama dia menjawabnya. Katanya kami belum diberi rezeki. Begitu selesai bertanya, keluarlah anak saya yang perempuan. Dedi, dipanggil Dedi pula dia sekarang tuh. Kepala semalam ayah. Ditanya gurunya, panggil siapa? Ayah. Nggak keren, Abi. Rupanya dia nonton-nonton, nampak dia orang panggil Dedi, dipanggilnya pula Dedi ke saya. Dedi. Saya bilang jangan buat Pak dia nak, kalau nanti dengar tetangga malu kita. Dedi itu 500.000 belanjanya satu hari. Kalau 5.000 rupiah, ayah tuh. Datang anak saya, dicubitnya lengan anak saya. Berapa umur adik? Dijawab anak saya 5. Nampak oleh saya wajahnya berubah. Ada rasa sedih, kami sudah 11 tahun menikah belum dapat anak. Sementara ente sudah 3 anak. Jadi ada pangkat pada beliau, ada anak pada saya. Ada kelebihan harta pada orang lain, ada kedamaian pada kita. Ada mungkin sekolah pada anak orang lain, ada akhlak yang baik pada anak kita. Maka jangan selalu melihat kelebihan pada orang lain rezeki itu, tapi lihatlah nikmat Allah itu selalu kepada kita. Seorang ibu, seorang wanita putih rambutnya semua. Lalu dia datang ke salon rambut, kata tukang salon, ibu kenapa tidak dirubah saja ini rambut? Putih-putih begini nampak betul ibu tua ini. Apa kata beliau? Tidakkah engkau tahu berapa lama saya menunggu rambut ini memutih? 69 tahun saya menunggunya. Berapa umur? Baru 21. Belum tentu engkau akan sampai seperti saya. Saya sudah menikmati hidup ini sangat lama. Nggak perlu dirubah, karena ini nikmat dari Allah Ta'ala. Maka yang putih-putih nggak usah risau. Putihkan saja semuanya. Ya bukan saya maksudnya menyinggung, jangan-jangan tengok-tengok mana yang putihnya maksud Ustaz itu. Saya juga sudah mulai putih Bapak Ibu. Oleh karena itu, orang yang yakin akan janji Allah Ta'ala terhadap rezeki, maka dia tidak akan pernah terperangkap dalam permusuhan dengan orang lain. Rezeki orang lain untuk dia, rezeki kita untuk kita. Tapi kalau tidak yakin, mengkobar-kobarlah nanti sifat permusuhan. Iri ada di situ, dengki ada di situ. Nampak tetangga beli TV baru, bersin-bersin. Nampak tetangga beli mobil baru, sakit kepala. Nampak tetangga punya suami baru, pingsan. Karena katanya tetangga banyak mendapat nikmat. Ya sudah, minta saja untuk kita. Dia dapat mobil baru, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya punya mobil baru. Kalau tidak saya dapat, mudah-mudahan nanti saya bisa numpang. Jangan disumpah-sumpah lah. Muak aku nengoknya sombong kali, sok kali. Mudah-mudahan tabrakan mobil itu nanti mampus. Amin. Satu kali motor kita rusak, pulang dari pasar, berjalan kaki, begitu ditengok mobil yang disumpah itu ternyata. Ibu kenapa jalan kaki? Ayo mas, ayo mas, ayo mas. Begitu masuk terbayanglah sumpah, mudah-mudahan tabrakan mampus. Kita di dalam. Ujul harapan ya Allah, kalau tabrakan jangan sekarang ya Allah. Saya sedang berada di dalam. Susah orang dengki itu. Susah. Maka bersyukurlah dengan nikmat yang selalu ada pada kita. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, kata Hatim Al-Asam, setiap orang hati-hatilah dengan musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Bukan tetangga yang tak bertegur sapa, bukan jemaah yang masam-masaman. Yang menjadi musuh kita itu adalah iblis. Dia sudah mendeklarasikan bahwa ia adalah akan memusuhi kita mulai dari dunia terbentang sampai akhir kehidupan ini nanti.
Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Baiklah ya Allah, karena Engkau sudah mengatakan aku sesat, aku akan menyesatkan semua anak Adam tanpa terkecuali. Maka dia selalu berusaha untuk membuat kita tak damai. Apalagi kalau ditengoknya kita sedang berwirid begini, itu yang dikirimnya iblis-iblis dengan pangkat yang lebih tinggi. Kalau ke pasar, iblisnya kopral. Tapi kalau ke masjid, minimal brigjen. Kenapa begitu? Orang di masjid itu imannya penuh-penuh. Kalau di pasar, oh tidak, kelirukan sedikit saja, udah ngarah ke sana. Tapi orang di masjid, payah, makanya dikirimnya itu brigjen-brigjen, brigadir jenderal untuk iblis-iblisnya. Karena dia tahu yang akan dihadapinya berat-berat. Orang yang rajin sholat subuh, orang yang banyak zikirnya, orang yang sudah hatinya bersiap untuk mendengarkan ceramah, walaupun ceramahnya terdengar mata tertutup, tapi telinga mendengar juga. Cuman biasanya nggak akan nyatu biasanya. Biasanya kalau mata tertutup, telinga juga ikut tertutup. Cuman tidak berdiri itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh iblis. Maka karena itu ibu bapak, ketika ada orang datang kepada Imam Malik, "Mam, di tempat kami ada orang dimasuki jin badannya, tolonglah engkau obati." Imam Malik tidak sempat. Dia cuma mengirimkan sendalnya, "Bawalah sendal ini." Bingung orang kampung, untuk apa sendal ini? Pukulkan nanti kepada badan orang yang dimasuki jin itu. Begitu sampai dipukulkan sendal itu ke badannya, keluar jin itu. Rupanya jin itu takut dengan sendal Imam Malik. Kenapa begitu? Ini sendal orang berilmu. Yang paling ditakutkan oleh jin, oleh iblis, oleh setan itu bukan orang ibadah, orang berilmu. Kalau ada orang sedang beribadah 1000, setan tak takut. Tapi kalau ada orang berilmu 1, setan takut. Apa sebab? 1000 orang sedang beribadah, salah semuanya, tak punya ilmu, gak bisa mereka perbaiki. Tapi kalau datang orang berilmu 1, apa yang boleh buat? Manu nih betul nih. Bukan begitu caranya, begini modelnya, diperbaikinya. Iblis paling tidak suka dengan itu. Maka majelis yang paling dibenci oleh iblis itu adalah majelis ilmu. Diserangnya kita habis-habisan. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Awalnya mata dibuatnya mengantuk, lalu kemudian menguap-nguap. Wah. Lama-lama ustaznya pun jadi takut karena pada buka-buka mulut semuanya kepadanya. Wah. Setelah itu mata pun mulai tertutup. Kalau tidak punggung gatal, pinggang sakit. Lama-lama nengok-nengok, mana lah dindingnya masih kosong. Dicari-cari dinding. Kalau tidak, tiangnya masih kosong. Itu adalah gangguan yang sengaja dibuat oleh iblis. Tapi kata Hakim Al-Asr, jangan kalian pernah mengikuti gangguan ini. Kalau sekiranya kita ikuti, kalah kita. Karena jangankan kita yang lemah. Siapa korban iblis pertama dalam sejarah periblisan? Nabi Adam. Adam itu bukan RW, Nabi Bapak Ibu. Istrinya Hawa. Di mana hidupnya? Di surga. Hidup di surga semua serba ada. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah. Adam, Hawa, kata Allah Ta'ala, tinggallah engkau di dalam surga ini berdua bersama istrimu. Makan minumlah, tapi jangan dekati pohon ini. Allah menyebut itu pohon apa? Iblis yang memang dari awal sudah bersumpah memusuhi Adam, datang dia ketika itu. Bujuk-bujuknya lah Adam. Apa katanya? Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tahu tidak? Kenapa Allah larang kamu mendekati pohon itu? Kata Adam, tak tahu. Kalau begitu kata iblis, mau saya beritahu. Karena saya tahu, saya ini senior. Jelek-jelek begitu, iblis itu mantan surga itu Bapak. Maka kalau ada reuni-reuni mantan surga, iblis itu isinya. Karena dia mantan surga, dia lebih duluan dari Nabi Adam itu di surga. Maka pun tahu kenapa Allah larang kamu. Allah tak mau kamu kekal di dalam surga. Karena
Nah pertanyaannya sekarang, kata iblis, mau lama tidak di surga ini? Tentu jawabannya lama. Karena jangankan beliau yang sudah menikmati lenaknya surga itu, kita yang tak pernah nampak surga itu pun mau lama. Bapak Ibu mau masuk surga? Cukup 2 jam? Ya sesuai seperti tempat-tempat wisata, jam sekian keluar begitu. Boleh? 1 hari? 3 minggu? 6 bulan? Mau berapa lama? Selamanya. Memangnya sudah nampak? Tidak pernah melihat surga itu? Belum. Tapi kita kepengen masuk surga itu lama, walaupun kita belum pernah melihatnya. Apalagi Adam yang sudah memakan buahnya, yang sudah merasakan sejuknya airnya, sepoinya tiupan anginnya, nyamannya kondisinya. Maka Adam pun mengatakan, kami mau lama. Kalau begitu kata iblis, makanlah buah pohon itu. Dan dia pakai bahasa seolah-olah dia memihak ke Adam. Inilah kumala minan nasihin. Aku cuma sekedar memberikan nasihat kepada kalian berdua. Kalau kalian ikut boleh, kalau tak ikut ya gak apa-apa. Itu sudah kalian berdua. Ini kalimat-kalimat inilah yang banyak dipetik oleh orang sekarang, terutama dalam bab sombong menyogok. Kalau bapak mau cepat, nah ini jalannya. Kalau bapak mau lambat, ikuti prosedurnya. Ya saya cuma memberikan pilihan saja. Terserah kepada Bapak. Itu kalimat iblis itu. Ya yang ngomong bukan iblis, tapi dia memetik kata-kata iblis. Inilah kumala minan nasihin. Kalau Bapak ikut yang normal-normal saja, lambat. Kalau yang cepat, begini. Saya pernah juga dibuat begitu. Tergoda juga Bapak Ibu. Waktu itu buat paspor, kata petugasnya, setelah paspor selesai, ini tinggal foto dipanggilnya. Adik mau kemana? Waktu itu saya masih mahasiswa. Mahasiswa ini kan agak bakat sedikit, ilu-ilunya. Kalau sudah orang mau bagian demo itu, kita rasa-rasanya tak ada lawannya lagi. Polisi lewat, tentara lewat, paling bakat kita. Sampai di imigrasi itu, adik mau kemana? Mau ke Mesir Pak. Apa gini? Ini tinggal foto ini. Mau cepat mau lambat? Nah begitu juga pertanyaannya. Saya jawab mau cepat. Baiklah kata beliau. Langsung diprosesnya. Mas Riyadi, foto. Foto. 15 menit kemudian paspor selesai karena sudah nempel fotonya di situ. Panggilnya lagi ke dalam. Ini paspor, jagalah baik-baik. Ini adalah dokumen pengenalan yang kamu miliki. Kalau hilang, engkau harus penjara. Setelah diserahkannya ke saya paspornya, dimintanya duit lebih. Bayarannya 750. Langsung saya nengok ke Bapak. Di situ 350. Pak, 750 itu 350, tapi ente bilang tadi mau cepat mau lambat. Kan sebapak yang nanya mau cepat mau lambat, tentu saya jawab cepat. Iya katanya kalau cepat bayarnya 750 dan nggak saya minta, saya bilang itu bapak yang nawarkan. Marah dari situ punya meja, tapi nggak dengar. Karena kalau terdengar banyak orang nanti marah kepada beliau. Saya pegang paspor saya kuat-kuat, saya masukkan dalam baju. Aku ditariknya kembali, akhirnya saya berdiri. Nggak berani dia manggil-manggil. Dalam hati tak asli. Jadi kalimat-kalimat iblis itu begitu. Nah hati-hati. Begitu Nabi Adam memakannya, badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat mereka. Hilang pakaian surga. Kata Imam Ibnu Katsir, berlari-larilah Nabi Adam di dalam surga menutup auratnya. Tapi karena tidak ada pakaian, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, diambilnya daun-daun surga, ditutupkannya ke auratnya. Dalam surga pakai daun. Saking tidak ada lagi pakaian. Disitulah saatnya Allah menguatkan kembali. Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku sudah mengatakan jangan kalian dekati pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan aku katakan sudah, syaitan itu musuh kalian yang nyata. Jangan diikuti. Ketika mendengar itu Nabi Adam langsung taubat. Apa katanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang lagi. Rabbana zalamna anfusana
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa siapa? Doa Nabi Adam. Itu perbedaannya Nabi itu dengan kita. Nabi itu kalau dia rasa ada kesalahan, taubatnya cepat. Kalau manusia biasa, taubat sambalado. Tara sopade baulang pulau atau begitu Pak, kayak ada pulau di belakang. Biar sesuai saja. Pedas, berkipe-kipe. Tapi besoknya kalau nggak pakai cabai nggak mau, pakai cabai. Itu namanya tobat sabalado. Berkali-kali diingatkan nggak juga taubat, dibuat lagi nggak juga taubat. Kalau sudah, habis, baru di situ kapok. Kira-kira akhir pergi sambonya apa nih? Rupanya itu bukan yang pertama yang dia lakukan, dosa begitu banyak. Judi online didukung, yang lain-lain didukung. Pembunuhan itu puncaknya saja. Kalau tidaklah masuk penjara, maka ke depan akan ada lagi perbuatan-perbuatan itu. Kenapa bisa begitu? Dia ikuti bisikan setan, tapi dia nggak mendengar ceramah kita ini, karena dia Kristen. Diikuti bisikan setan, diikuti terus-menerus. Akhirnya manusia itu nggak mau bertobat, dan banyak yang seperti itu dalam kita. Dosa itu ulang. Sudah nanti kepergok tertangkap baru. Beberapa waktu yang lalu ada gembong narkoba tertangkap, namanya Freddy Budiman. Walaupun Budiman tidak Budiman, dia membawa narkoba ke Indonesia ini bukan hitungan gram, ton. Itulah yang dijual ke anak-anak kita. Akhirnya mereka putus sekolah. Ada orang tua kehilangan anaknya. Ada remaja yang mati karena menghisapnya. Begitu banyak efek dari narkoba, tertangkaplah beliau. Begitu beliau tertangkap, beliau yakin beliau tak akan dihukum. Apa sebab? Sogokan sudah berjalan di mana-mana. Orang-orang yang akan menghukum itu sudah berada di tangan beliau. Tapi ternyata prediksi beliau meleset. Masih ada orang benar dalam ketidakbenaran banyaknya orang sekarang. Akhirnya beliau dihukum mati. Tek. Nggak puas, naik banding. Karena beliau masih yakin. Dibanding ternyata beliau juga dihukum mati. Tek. Baru kemudian beliau sadar. Mati sudah ada di depan. Mulailah dia berubah, dipakainya sorban putih begini, dipajangkannya janggutnya, pakai kopiah haji, duduklah dia lagi. Macam syekh pula. Jadi semua orang tertangkap itu sekarang berubah menjadi Pak Haji. Itu dia tidak enak. Maka adanya image ya, setiap kali orang bertertangkap mesti orang Islam dan jelek sifatnya. Nah, padahal inilah dampak dari mengikut setan itu. Jadi jangan diikuti bisikan-bisikan itu. Hayya 'alas shalah, salatu khairum minan naum. Itu kalau iramanya begitu, kira-kira yang azan umur berapa? As-salatu khairum minan naum. Berapa umurnya? Ya 65 lah kira-kira. Karena sudah susah menarik nafas, susah meninggikan suara. Kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Apa maknanya itu? Salat lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Datang setan tuh. Betul. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi tidur lebih enak daripada salat. Setuju? Kalau kita setuju berarti kita nggak datang. Akhirnya digoda-godanya kita macam-macam, lebih enak daripada sholat. Lagi pula kan di luar gerimis. Kalau gerimis cepat-cepat hujan lebat, bagaimana kamu mau pulang? Jangan-jangan nanti imamnya nggak datang. Oh, bermacam-macam diberinya, seperti dia membisikkannya kepada Adam. Akhirnya ada orang yang tetap bangkit karena imannya penuh, ada orang yang terus tidur karena dia tergoda dan masuk dalam perangkap iblis. Insya Allah yang hadir ini semuanya iman yang penuh. Amin. Ditengok dari wajah-wajah kita ini, wajah-wajah yang calon masuk surga tak lama lagi nih. Masuk surga tak lama lagi. Aslinya lagi masuk surga, tak Bapak Ibu masuk surga tak lama lagi. Enggak apa-apa ya. Alhamdulillah.
Setiap manusia akan terbebas dari fitnah kalau dia merasa bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Si fulan ini saudara saya, walaupun pakaiannya nggak sama. Si fulan ini saudara saya, walaupun kopiahnya berbeda. Si fulan ini saudara saya, walaupun telunjuknya tak bergerak saat syahadat. Ini saja. Yang sebelah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang sebelah lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Yang sebelah lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Sama? Sama pada asyhadu an la ilaha illallah. Yang berbeda itu cuma telunjuk saja. Lalu apakah nanti kita mesti bermusuhan gara-gara telunjuk yang berbeda-beda ini? Tidak mesti. Selama yang digerakkannya telunjuknya sendiri. Tapi kalau sudah mulai dia menggerakkan telunjuk kita, baru kita protes. Sholat dia di ujung, kita di tengah. Begitu nunjuk, dia pergi muter-muter. Baru protes. Tapi kalau kali ini yang dia gerakkan, biarkan saja. Nggak usah dihitung-hitung pula dari 1, 2, 3 batal. Ada dulu di Malaysia begitu. Nggak mau saya datang ke masjid itu, Ustaz. Kenapa? Banyak sekali orang yang menggerakkan telunjuk. Ibu bapak, telunjuk bergerak itu perkaranya perkara sunnah. Nggak bawa telunjuk kan juga sah sholatnya. Umpamanya azan kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kakak tadi? Potong telunjuk, masukkan dalam freezer. Nanti setelah sholat isya sambung lagi. Begitu sholat isya, asyhadu an la ilaha illallah, tak ada telunjuknya. Sah sholatnya? Sah sholatnya. Lalu ada apa? Hanya kadang-kadang orang ini overdosis di dalam memahami makna perbedaan. Akhirnya ada benar, ente salah. Ada surga, ente neraka. Padahal sama-sama masih berlomba. Surga itu masih jauh. Syarat ke sana masih panjang. Pertama, mati dulu. Kemudian kedua, masuk kubur dulu. Yang ketiga, bangkit dulu. Yang keempat, nunggu dulu. Yang kelima, timbang badan dulu. Kalau badan yang ditimbang, kalau aman-aman. Yang kelima, berikan catatan amal ibadah. Yang keenam, yang ketujuh, menyeberang dulu. Baru nanti masuk surga. Ini masih di sini katanya dia sudah masuk surga. Itu sama dengan orang berlomba, belum menang sudah ngangkat piala. Aku yang menang. Seperti apa ini? Tapi yang saya bicarakan ini bukan di sini, insya Allah. Di sini ini orang baik-baik semua ini. Orang-orang yang akan lebih cepat masuk surga. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu ya, bukan sekarang. Kalau bagian umur mudah-mudahan panjang usia. Karena program kita banyak katanya itu mau dibangun, untuk katanya pagar itu tuh. Marilah nanti. Ini ada pada poin ketiga nanti. Oleh karena itu dia ini adalah saudara, apapun bentuknya, apapun modelnya. Kalau dia seorang muslim, maka dia adalah saudara. Kalau non-muslim, saudara senegara. Kalau orang lain, tetap saudara kita. Musuh kita itu cuma satu, setan. Tapi manusia itu semuanya saudara. Jangan sampai kita berpecah-pecah, bertikai-tikai hanya gara-gara telunjuk. Hanya gara-gara cara turun ke sujud. Satu turun dengan lutut dulu, tangan, dahi. Yang satu lagi turun dengan tangan, lutut, dahi. Sama, dua-duanya sama-sama mau sujud. Yang tidak boleh itu kalau dia turun, dahinya duluan. Nah itu nggak boleh. Kenapa begitu? Habis nanti keramik dipecah-pecah. Begedebuklah nanti dahi itu. Tapi kalau dia turun lutut dulu, baru kemudian tangan, dahi, normal. Turun tangan dulu, baru lutut, dahi, normal. Apa Ustaz? Kenapa Ustaz menyebut normal? Karena Nabi membuatnya seperti itu. Dalam satu perbuatan diturunkannya lututnya dulu. Itu satu hadis yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Turun lututnya dulu, tangan, dahi. Tapi dalam satu ungkapan kata Nabi, jangan kalian turun ketika sujud seperti unta yang mau disembelih. Dahulukanlah tangan kalian, kemudian lutut, baru kemudian dahi. Loh, mana yang mau diikut ini? Katanya suruhnya tangan dulu, tapi dia sendiri lutut dulu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nah kan akhirnya dua-duanya benar. Kalau kita
kita tak paham akan hal itu, maka permusuhan akan muncul. Islam ini tidak akan pernah merestui apapun bentuk permusuhan. Oke. Yang keempat, setiap orang punya rumah. Kata Hatim Al-Asam, dan rumah manusia yang sebetulnya itu adalah kuburan. Nah, saya tak tahu setuju atau tidak ya. Itu kata beliau, kita boleh berpendapat. Setuju? Atau? Karena kita lebih lama di situ berbanding rumah kita yang ada sekarang. Kalau rumah kita yang ada sekarang rata-rata kita punya rumah itu umur 35 tahun. Lalu kemudian mati umur 65 tahun. Berarti berapa tahun kita menghuninya? 32. Masuk ke dalam kubur, insya Allah nggak akan balik-balik lagi. Disitulah selamanya. Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Begitu beliau wafat dimakamkan. Sejak beliau masuk ke dalam kuburnya sampai sekarang nggak pernah bangkit lagi. Berapa tahun sudah? 1400 tahun. Rumahnya ada di kuburnya, ada di dalam rumahnya. Dia menghuni rumah itu cuma beberapa tahun. Hijrah ke Madinah 52 tahun, meninggal kemudian umur 63, 10 tahun dia menghuni rumahnya. Tapi dia masuk di dalam kuburnya 1400 tahun. Mana lebih lama? Lebih lama kita menghuni kuburan. Maka kata beliau, jangan engkau terlalu bermegah-megah dengan rumahmu, lalu engkau melupakan rumah yang lebih lama yang akan engkau huni. Sebagaimana engkau ingin rumahmu cantik, pikirkanlah supaya setelah engkau dikubumikan, dalamnya juga cantik. Memangnya ada yang bisa mempercantik? Ada. Yang akan menerangi kuburan itu, pertama, banyak disiplin melaksanakan amal ibadah salat. Jadi mudah-mudahan hadir kita subuh ini kelak menerangi kubur-kubur kita. Amin. Hadir ke salat, disiplin dalam melaksanakannya, itu akan menerangi kuburan. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah itu turut menerangi kuburan. Jangan tinggalkan harta benda itu di dunia, karena akan menjadi rebutan anak-anak kita. Kalau mereka damai-damai saja, mungkin gak ada masalah. Tapi kebanyakannya justru mereka akan konflik. Kasihan saya orang kampung saya, dia kaya Bapak Ibu, tapi tak punya anak. Lalu kemudian meninggal suaminya. Kata istrinya, galilah lubang kuburan ini 2 di sebelahnya saya. Dia masih hidup, tapi dia ingin kuburannya itu berada di sebelah suaminya. Akhirnya saya tak tahu apakah digali orang atau tidak. Cuman tinggallah rumahnya yang besar, tinggallah kolam renangnya yang ada di dalam. Waktu saya masih kecil saya nampak itu. Untungnya suaminya berpesan, bangunlah masjid itu di Sungai Pinang. Dimulainya jalan tol dari Pekanbaru, dekat Sate lengkap pula datanya. Nanti situ ada masjid kecil, saya tak tahu apakah masih ada. Itu dulu dia yang membangun, namanya Pak Rifani. Dia sudah tidak ada Bapak Ibu, tetapi masjidnya masih berdiri. Kalaupun dirobohkan, muncul masjid yang lebih bagus, yang lebih mapan, tapi orang bangun masjid ini kena ide yang pernah dibuatnya membangun masjid tempat itu. Mengalir pahalanya terus-menerus kepadanya. Setiap orang salat, dia dapat bahagian dari salatnya. Ketika muazzin azan, dia dapat bahagian dari muazzinnya. Ada anak-anak mengaji, dia juga dapat bahagian daripadanya. Sab'atun yajri, ada 7 amal perbuatan yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya, bahkan sampai ia ke dalam kuburnya. Salah satunya bana masjidan, membangun masjid. Membangun masjid itu akan mengalirkan pahala sampai mati, sampai ke dalam kubur. Tapi yang kami cari bukan masjid Ustaz, pagarnya saja. Itu kan bahagian dari masjid. Kalau tertabrak, nabrak apa? Nabrak pagar. Pagar mana? Pagar masjid. Kan bahagian dari masjid. Maka kita selesaikan. Saya pikir kalau cuma pagar begitu, enteng bagi jemaah kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, silahkan kita berderma, silahkan kita menyalurkannya, karena ini nanti yang akan menjadi penerang kuburan kita setelah kita meninggal dunia. Yang kedua, yang ketiga, perbanyakkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu juga akan menerangi kuburan kita. Berbanyak. Di sini perintahnya berbanyak. Betul? Iya. Tapi kalau nggak betul, nggak apa, baca saja itu. Karena baca Al-Quran itu memang tak semuanya bisa betul.
Sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Kita jangankan bahasa Arab, bahasa kita pun tak fasih. Bahasa Indonesia. Memang sepertinya saya ini tidak terlalu tahu orang mana tuh. Kalau gitu punya ngomongnya orang mana? Orang Sumbar? Orang Timur Medan. Sebenarnya saya tidak terlalu jelas betul deh. Orang Makinang. Orang Makinang. Oh, orang Makinang. Sorry. Saya orang Makinang juga. Bahasa Indonesia saja kadang-kadang terlalu vulgar bunyinya. Apalagi bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Menyebutnya mesti tempat makhrajnya. Kemudian mesti keluarkan pada tempatnya posisi yang tepat. Maka kalau salah dalam membaca, insya Allah akan tetap diberikan pahala. Al-mahir bi qiraatil Quran, orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran, ditemani malaikat kemanapun dia pergi. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, itu malaikat kawan. Kalau dia pergi ke pasar, boncengan, anak Pak putih di belakangnya, itu malaikat yang memboncengnya. Tapi kalau pink, itu istrinya. Itu bagi yang pandai. Kalau tak pandai bagaimana? Walladzi yatatakka, orang yang tak pandai membaca Al-Quran, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, yang kedua pahala bersabar. Orang pandai baca Al-Quran 1 halaman 5 menit selesai. Orang tak pandai baca Al-Quran dikasih 3 baris 2 jam tak selesai-selesai. Apalagi didengar pula oleh orang lain. Menyangkut-nyangkut. Karena itu jangan dihiraukan itu. Belajar, baca saja dulu. Baca, sambil belajar, membaca itulah kita akan belajar. Kita ini ibu bapak, nggak bisa kita hilangkan lidah Indonesia kita itu. Bahkan lidah daerah kita. Orang Aceh kalau menyebut huruf ta, te. Kemudian orang Medan menyebut huruf dal, ja, ijazah, ada serutu. Kapan pula Allah menurunkan ijazah? Ada orang Jawa di sini? Ada? Bersiap-siap? Ini bagian mereka? Al-Fatihah. Dulu kan ada orang Jawa begitu kan? Tapi apakah semuanya begitu? Tidak. Orang Aceh banyak yang pintar, banyak yang pandai baca Al-Quran. Mereka kalau sudah berprestasi internasional levelnya. Orang Medan, Fakhruddin Sampai, Darwin Hasibuan, itu orang-orang hebat semua itu. Kalimat-kalimat yang diucapkannya luar biasa mantap. Irama yang mantap, maknanya luar biasa. Orang Jawa, Maria Ulfa, Nanang Qasim, Muhammad Z.A. itu semuanya orang Jawa. Artinya setiap kita punya peluang untuk menjadi lebih baik membaca Al-Quran. Hanya dalam proses itu sabar-sabarlah, tetaplah membaca Al-Quran, karena itu nanti akan menerangi kuburan kita setelah mati. Yang keempat, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, dan berat nanti dalam timbangan. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Ulang, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rajin-rajin mengucapkan itu, karena itu akan memberatkan timbangan dan akan menerangi kuburan. Yang kelima, kata Hatim Al-Asam, semua manusia punya orang yang dicintai, tapi semua yang dicintai itu akan berhenti mencintai kecuali Allah Ta'ala. Maka cintailah orang yang tak akan pernah berhenti mencintai kita. Istri perlu dicintai, anak perlu dicintai, tapi jangan mencurahkan seluruh kehidupan tanpa batas hanya untuk orang-orang yang dicintai ini. Apa sebab? Lambat laun dia akan melepaskan kita. Istri itu bahkan ada yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup, bercerai namanya. Kalau sudah mati lebih parah lagi. Ada orang bertanya dulu ke saya, Ustadz dari Rohil, waktu itu saya ke Surabaya bersama MUI. Ustadz Mas Riyadi tahu tidak beda antara istri yang mati dengan suami yang mati?
Saya bilang tak tahu. Yang saya tahu dua-duanya tak bernafas. Ada bedanya Ustaz. Apa bedanya Pak? Kalau suami yang mati, istri bungkak matanya menangis. Pakai baju daster itu terbalik, dia tak tahu tuh. Saking sedihnya, duduk dia di dekat suaminya, pegang satu Yasin. Yasin, ini meleleh, hidung tersumbat, nggak bisa ngomong, semuanya tersendat-sendat. Begitu dimandikan, dia yang menyiramnya, mengangkat kalau bisa dia juga yang ikut. Begitu ke kuburannya dipapah, tapi sampai ke kuburannya. Kalau boleh ketika memasukkannya ke dalam kuburan, dia yang berada di dalam. Sudah ditimbun suaminya, orang pulang semuanya, dia menyiramnya dengan air, bukan air ceret, air mata. Cepat kau pergi, Bapak. Kau tinggalkan aku bersama anak-anak. Orang nggak tahu itu, dia sendiri. Itu kalau istri suami yang mati. Kalau istri yang mati, kata beliau, Ustaz akan pernah menemukannya seperti itu. Jangankan meneteskan air mata seperti istri, duduk dekat jenazah istrinya saja dia tidak mau. Yang duduk dekat jenazah adik istri, mak istri, sepupu-sepupu perempuan. Sementara suaminya duduk di bawah pohon mangga di depan rumah dekat parkiran. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukannya di situ? Bukan hanya sekedar memasang wajah sedih, tapi sekaligus melihat ibu-ibu yang datang melawat dan sekaligus mengasih nomornya, nomor berapa kira-kira gantinya setelah jenazah ini nanti dikuburkan. Ini penggantinya. Dia nengok. Kalau Ustaz tak percaya katanya, coba Ustaz cek nanti. Banyak juga tugas saya ngecek-ngecek itu dulu. Tapi rasa-rasanya betul juga. Kalau sudah suami mati, pasti dia menyambut kita di pagar. Ya, sabar ya Pak, sabar ya Pak. Tapi kalau istri yang mati, istri yang itu, kalau suami yang mati, payah kita mencari istrinya. Karena istri rupanya dia dekat jenazah suaminya. Dibuka, cium, buka, cium lagi. Seolah-olah begitu berat melepaskan. Jadi cinta dunia itu sebentar. Walaupun ada kalimat-kalimat gombalan dulu yang membuat kita terbang-terbang, kita akan sehidup semati. Kenyataannya si hidup, si mati. Oleh karena itu curahkan cinta kita kepada keluarga, tapi jangan lupa ada cinta abadi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Hatim Al-Asam, ini perlu disebut kata-kata terakhir ini ketika jemaah sudah mulai capek. Ada mulai resah, sebut kata-kata terakhir. Karena itu berarti akan memotivasi semangat mereka kembali. Oh, Abi tuh jadi saya tadi lirik cuma 635. Kalau dia biar akhirnya sampai juga poin yang terakhir. Walaupun poin yang terakhir itu masih ada 5 poin lagi di bawah. Yang terakhir, bersiaplah untuk menghadapi kematian karena dia akan datang secara tiba-tiba. Tak memberitahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah datang ajal, mati pasti datang ketika itu juga. Tak dapat dimundurkan sesaat, juga tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Seorang pilot membawa penumpang-penumpangnya terbang. 15 menit sudah terbang, balik lagi kapal terbangnya ke bandara. Rupanya pilotnya mengeluh sakit dada dan dia kapalnya sudah tidak bernafas ketika di udara. Pilot mati di udara. Penumpang banyak di dalam. Kira-kira kalau penumpangnya tahu gimana? Mati serak. Para penumpang yang budiman harap tenang karena pilot kita sudah meninggal dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo. Pilot meninggal dunia. Untunglah kapal terbang itu bisa mendarat karena ada kernet. Pilot 2 yang mengendalikannya. Sampai di situ dia larikan ke rumah sakit dan dinyatakan tidak lagi bernafas. Semua penumpang bertanya, kok kita balik lagi ya? Baru dia tahu pilot kita mati di atas udara tadi. Oh, kalau itu terdengar kembali, gak mau mereka di pesawat lagi. Takut pilotnya juga mati. Ada orang sedang bekerja mati, orang yang sedang berjalan mati, orang yang sedang sakit mati. Mati itu bisa datang di mana saja.
Maka kalau kita mau berlari dari kepada kematian, tak bisa. Tapi pilihlah cara mati yang baik. Husnul khatimah. Bagaimana caranya? Berada di tempat yang baik, lakukan yang baik-baik. Ada orang mati ketika salat, Allahu Akbar. Begitu sujud, orang bangkit, dia masih sujud. Orang sujud, dia masih sujud juga. Orang sudah salam, dia masih sujud. Kata orang, lama betul sujudnya. Begitu dibangunkan, ternyata sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati sedang baca Al-Quran, ada yang mati sedang berzikir, tapi ada juga yang mati sedang main golok. Main golok itu kan pagi nggak enak, sore-sore enak. Sudah gelap-gelap mau hujan, main golok juga di tengah lapangan. Ditembak kotui, mati langsung ketika itu di rumah. Habis. Padahal tadi masih mukul-mukul ibu bapak, hanya dengan satu kilatan selesai. Begitulah hidup ini. Maka karena itu posisikan diri kita selalu di tempat-tempat yang baik. Insya Allah semua yang hadir husnul khatimah. Itulah 6 hal yang kita lakukan, maka kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil